Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke Masjid Ar-Rafi'. Tadi azannya enak sekali, Pak. Insyaallah mudah-mudahan barokah ya. Di dalam satu hadis ada begini bunyinya. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi saat itu Abdullah bin Qais disampaikan kepada Rasul, ya Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari satu amal yang amal itu sudah jadi buah di surga tapi ada di dunia. Lalu Abdullah bin Qais bilang, maulah ya Rasul. Nah, itulah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah. Billah itu diiringkan oleh Allah. Nah di sini nanti kita lihat. Saya mau ajak sedikit berpikir saja, tidak banyak-banyak ya, karena pagi masih fresh ya. Jadi tipe hadis itu ada yang ditanya baru dijawab. Ada yang tak ditanya tapi dikasih tahu. Nah pertanyaannya, kira-kira bobotnya mana yang lebih kuat? Ditanya dulu baru dijawab atau tak pernah ditanya tapi diberitahu? Wah itu perlu kita tanya. Itu kalau mau lihat kualitas hadis salah satunya begitu dari sisi matan. Nah kalau ditanya begitu, maka jawabannya tanpa ditanya diberitahu itu pasti serius. Karena kalau ditanya dulu baru dijawab, berarti kalau tidak ditanya takkan pernah akan ada jawaban. Begitu cara melihatnya. Jadi hadis tadi Rasul tidak pernah ditanya, justru Rasul ngasih tahu langsung sama Abdullah bin Qais. Berarti la haula wala quwata itu penting, Pak. Itu kira-kira gitu ya. Nah itu satu untuk melihatnya. Nah apa yang mau saya katakan? Ternyata la haula wala quwata ini adalah zikir membuat orang runtuh rasa sombongnya. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Sombong ini sebenarnya anak dari merasa pantas, merasa seimbang, merasa cukup. Semua kita punya, Pak. Jadi tidak ada manusia yang tidak sombong. Semua manusia sombong. Tidak ada, tapi sombong yang melahirkan rasa keangkuhan, sombong yang melahirkan menjelekkan orang dan mengecilkan orang, ini yang kita tidak boleh pakai itu. Karena sombong itu tidak sifatnya makhluk, tapi sombong itu sifatnya khalik, ya, sifatnya khalik. Jadi makanya kalau engkau membeli baju boleh, tapi jangan satu merek. Ada satu merek baju yang tidak boleh dibeli, apa namanya? Mereknya sombong, Pak. Jadi kalau ada baju mereknya sombong jangan dibeli, Pak. Itu bahaya itu. Karena itu bukan pakaian makhluk itu, kira-kira begitu ya. Nah, ayo kita lihat ya bagaimana energi la haula wala quwata itu. Bapak-bapak begini. Kalau kita mau bedah la haula wala quwata, la itu berarti tidak. Ditidakkan. Kenapa disebut tidak? Karena ada, Pak. Karena ada makanya disebut tidak. Oh itu sama kayak surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi kata Allah kepada kitab-kitab itu, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, la raiba fih. Ya, tidak ada keraguan kepadanya. Jangan kau ragu kalau kita mau ambil definisi yang paling awam lah. Kenapa disebut jangan ragu atau tidak ada keraguan? Karena ada orang yang ragu.
Sama itu Pak. Ini saya bangun analoginya supaya enak kita membaca Quran. Seorang ibu, begitu anaknya pergi sekolah keluar, dia bilang begini kepada anaknya. Perempuan kebetulan ini anaknya. Nak, nanti di sekolah jangan pacaran ya. Kira-kira kenapa ibunya nasihati itu? Karena dia ragu anaknya akan pacaran. Kenapa dia tidak nasihati anaknya narkoba? Jangan pakai narkoba ya. Karena dia nggak yakin anaknya pemakai narkoba. Begitu Pak logikanya. Jadi ketika Allah menyebut la raiba fi, berarti ada di antara kita yang ragu kepada Al-Quran. Begitu. Jadi siapa Ustaz? Ya tanyalah, jangan tanya orang, tanya dirimu dong. Masa nanyain orang? Wah itu hati-hati. Keraguan itu bisa kelihatan secara parsial, bisa kelihatan secara kolektif. Ini analogi lagi ya. Seorang anak ditanya, yakinkah engkau ibumu menyayangimu? Jawabannya yakin. Yakin Pak tuh. Makanya kalau mau bicara tawakal Pak, tirulah seorang anak kecil, anak bayi itu. Bapak-bapak kan pernah jadi bayi ya. Begitu digendong begini, nggak ada yang takut Pak, malah ketawa-ketawa deh Pak. Kenapa? Karena tingkat ketawakalannya azam Pak, sempurna. Jadi sebenarnya kita juga begitu. Bila mana engkau sudah merasa azam kepada Allah, kepada semua tabiat dan perbuatanmu, maka gelombang hidup ini jangan dijadikan sebagai rasa sakit, tapi dijadikan saja sebagai dinamika. Ya, setelah engkau dapat harta, maka harta tak akan pernah cukup, karena yang cukup itu adalah kemampuan engkau menyempurnakan keadaannya. Jadi nggak pernah cukup Pak. Ya, dulu seorang istri bilang begini, Bang mohon doalah, dibilangnya sama abangnya. Ini suami saya mau naik pangkat ini. Nanti kalau naik pangkat tunjangannya naik tuh. Insya Allah saya tidak berutang lagi lah, insya Allah. Naik pangkat suaminya Pak. Alhamdulillah makin banyak utangnya Pak. Kenapa? Karena ternyata untuk mengendalikan diri itu bukan hanya kemampuan mencari yang belum ada Pak. Bukan hanya pemasukan Pak. Tapi juga kemampuan memanage pengeluaran, kan begitu ya yang paling penting. Ya. Jadi ini nanti menjadi kekuatan bagi diri kita untuk mengikat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita kembali kepada tadi seorang ibu. Ada seorang anak, dia yakin kepada ibunya, kalau ibunya menyayangi dia, yakin dia. Tapi kebetulan ibunya itu tidak tamat SMA, hanya tamat SMP. Begitu seorang anak tadi punya pekerjaan rumah, PR, fisika, dia tak pernah minta bantu kepada ibunya. Kenapa? Karena dia tak yakin ibunya pandai membantu dia. Nah itulah la raiba itu Pak. Jadi kita yakin Allah akan membuat kita masuk kepada surga kalau kita taat. Iya. Tapi kita nggak yakin Al-Quran itu menjadi petunjuk. Nah itu bahaya. Hati-hati Pak. Jadi Allah hanya akan kasih kepada engkau di mana engkau yakin di dalamnya. Jika engkau yakin Al-Quran membuat engkau tenang, maka Al-Quran memberi ketenangan. Jika engkau yakin Al-Quran itu menjadi kekuatan, maka Al-Quran menjadi kekuatan. Tapi jika engkau tak yakin Al-Quran menjadi petunjuk, keilmuan, saintifik, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi itu. Kenapa? La raiba fi. Karena kata kunci berikutnya hudan lil muttaqin. Jadi petunjuknya Allah itu beda dengan Google Maps Pak. Hati-hati Pak. Kalau Google Maps tuh dari 10 kali Bapak pakai bisa kali dua kali kita salah sasaran ya. Tapi kalau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada salah sasaran. Nah, ayo kita cerita la haula. Kenapa disebut tidak ada daya? Karena kita punya daya, Pak. Nah, itu saya sebut ya. Kenapa disebut la haula tidak ada daya? Karena kita punya daya. Jadi salah satu kesombongan manusia karena dia merasa punya daya. Kita punya daya Pak. Bapak sampai kemari karena ada daya Pak. Al-haq wal batil bisa dirancang ini akal untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Merancangnya bisa. Itu kan akalnya begitu Pak. Kalau mau bicara secara filosofis dikit, di kepala kita ini ada 3 komponen berpikir manusia. Di atasnya namanya akal idealis. Akal idealis ini cenderung akan menjawab sesuatu yang benar Pak.
Bener aja tuh. Ditanya, bolehkah mencuri? Apa jawabannya, Pak? Tidak boleh, Pak. Mudah menjawabnya itu, Pak. Tapi kalau pertanyaannya, bisakah engkau tidak mencuri? Itu agak sulit, Pak, jawabannya. Jadi akal idealis itu, Pak, kalau tidak percaya, Pak, carilah pencuri senior ulung yang sudah mapan dalam dunia pencurian, ya. Begitu ditanya ke dia, menurut Anda boleh nggak mencuri? Saya yakin dia jawab juga nggak boleh, Pak. Karena ketika menjawab itu akal idealisnya bekerja, Pak, itu paling atas. Nah, di bawahnya ada namanya akal korespondensi. Akal korespondensi ini jarang kita pakai kecuali kita belajar, sedang presentasi, membaca. Dia membanding antara yang benar yang ini. Nah, yang di bawahnya ini yang paling gawat, Pak. Di bawahnya ini namanya akal pragmatis. Dia dekat dengan indrawi, dekat dengan mata, hidung. Dia berteman dengan indrawi. Ya, maka alat ukur kebenaran akal pragmatis itu ya indrawi, Pak. Nah, itu. Ya, jadi yang sering berantem itu adalah akal idealis dengan akal pragmatis itu sering tanya. Saya pernah tanya mahasiswa saya, ini udah saya ulangi semalam karena ini jamaahnya beda. Adik-adik, saya bilang, boleh nggak kita ngambil uang orang yang bukan milik kita? Mereka sepakat jawabannya tidak boleh, Pak. Sepakat mereka, Pak. Boleh tidak? Tidak boleh. Serius. Sekarang saya ganti pertanyaannya. Bila engkau berjalan di satu tempat, saya bilang, lalu tiba-tiba engkau kelihatan di sebelah ujung ada uang 20 juta. Apa yang kau lakukan? Saya bilang, wah, udah mulai payah mereka jawabnya, Pak. Ada pula yang nyeletuk dari belakang, kalau itu beda lah Ustadz. Ya begitu. Ya begitu. Jadi sulit, Pak. Karena akal pragmatis akan sangat berhubungan dengan empirik, sesuatu yang sedang kita alami, sesuatu yang sedang terasa kepada diri kita. Kalau lagunya kan begini, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa habis mandi. sangat sistematis toh. Tapi begitu kita masuk ke dalam toilet lagi kepengen buang air besar kan nggak boleh langsung gosok gigi, Pak. Kenapa? Karena memang akal pragmatis yang membuat responsibility kita bekerja. Makanya sederhana kalau mau disimpulkan, akal pragmatis itu harus berguru kepada akal idealis, begitu, Pak, supaya benar. Sebelum dia memutuskan satu perkara, dia tanya kepada akal idealis, hei, apa ini yang aku lakukan? Ini duit 20 juta, mantap ini, katanya. Gimana nih kalau aku ambil aja? Itu dia tanya. Maka dia akan dilahirkan rasa takut kepada Allah, rasa khawatir, ya, rasa nanti in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau seandainya saya hari ini buat khianat, bisa saya menang dalam khianat itu. Tapi boleh jadi besok lusa saya juga akan mendapati hal yang sulit juga. Karena Allah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, saya kasih tahu, Pak, cara kerja akal pragmatis. Karena akal pragmatis itu sering syaitan bersembunyi di sana, Pak. Syaitan itu sering menjadikan akal pragmatis manusia sebagai sahabat untuk mengendalikan manusia. Dia kasih tahu, Pak, dia bangun premis, Pak. Kalau istilah ilmu mantik itu ada premis. Akal satu, udah 5 bulan ini kau tidak pernah lihat uang banyak ini. Akal dua, coba lihat CCTV, ada nggak? Dia cek CCTV, wah aman. Ya. Akal tiga, dia cek, coba lihat ada orang lihat, nggak ada, aman. Masuk premis 4, geser-geser sedikit pakai kaki supaya nggak nampak, geser-geser. Udah, masuklah. Premis berikutnya yang lebih kuat, litakid, menguatkan. Ya. Nanti kalau kau takut berdosa, infakkan aja 10%. Padahal uangnya juga udah uang haram, mau diinfak pula. Sampai lagi masuk premis berikutnya. Apa disebut premis berikutnya? Ya udahlah, anggap aja khilaf. Besok-besok kalau ada orangnya ganti. Udah. Akhirnya kesimpulan, natijah. Apa natijahnya? Ambil pakai tanda seluruh 3 kali. Udah selesai. Pertanyaannya, waktu itu tahu nggak dia kalau itu dosa? Tahu. Akal idealisnya udah kasih bisik-bisik. Tapi pertanyaannya dia nggak mampu mengelola. Udah sederhana saja. Makanya haula daya manusia itu, bila tidak merujuk kepada jalan rasa takut kepada Allah, dayanya menjadi khianat, Pak.
Kita ini sering merasa kuat, tapi kekuatan kita melahirkan rasa sombong. Udah letak aja, gue bisa itu, letak aja. Hati-hati Pak. Kalau Allah nggak suka gimana? Dibuat ngantuk, ngantuk, tidur nggak jadi. Selesai Pak. Cara Allah ngerjai kita unik Pak. Banyak cara Allah ngerjai kita. Bukan kepintaran yang ditarik, tapi kesempatan tidak diberi. Hati-hati. Kalau itu yang terjadi maka bahaya. Disinilah ketika kita berzikir la haula wala quwata illa billah, maka energi yang kita kuatkan adalah merasa daya ini tidak menjadi energi kesombongan. Apa itu daya? Daya itu apa? Daya itu abstrak Pak. Sabar itu daya, sangka baik itu daya, ya husnuzon itu daya, tenang itu daya, ikhlas itu daya. Kalau nggak diberi ini Pak, seram itu Pak. Ya, di Medan, saya orang Medan Pak, itu biasa terjadi begitu Pak. Ya, saya pernah kejadian mau kajian subuh di Medan kan jam 5 ya, jam 5 subuhnya, jam 4.30 saya udah sampai, masjidnya belum buka. Jadi saya singgah ke satu supermarket yang 24 jam lah kira-kira begitu. Ada ATM-nya, jadi saya begitu saya masuk hening Pak, nggak ada. Begitu saya mau mundur naik mobil, dengar samar-samar suara, mundur. Siapakah itu? Dengar Pak, saya langsung lihat spion. Wah, dari mana ini orang? Tadi nggak ada kok tiba-tiba ada. Coba Pak, ayo kita buat akal kalkulatifnya, gampang Pak. Siapa lu? Saya nggak ngerasa engkau menjaga mobil saya. Kenapa jam 4:30 kau sudah hadir? Nah, kalau saya marah Pak, saya buka itu kaca, terus saya bilang, nggak mau saya kasih. Itu gaya-gaya Medan Pak. Mau apa? Mabuk pula dia Pak. Oh, nggak ngasih apa? Bisa ribet Pak. Gara-gara 3.000 rupiah, saya turun berantem, datang OKP, masuk polsek, masuk ini, ngurusinya 2 bulan. Waduh, capek Pak. Saat itu tahu kenapa? Kalau Allah tarik daya sabar, semuanya menjadi rusak Pak. Jadi tolong jangan remeh dengan kesabaran. Saya mau katakan jangan remeh dengan kesabaran. Makanya kalau lagi ngomong sabar jangan jelek kali wajah kita. Saya lagi sabar ini. Jelek kali. Orang sabar itu strong Pak. Strong. Kesabaran itu kendaraannya orang mukmin Pak. Karena hanya orang mukmin yang berhasil mengembalikan rasa tahannya kepada Allah. Jadi beda Pak, orang sabar itu direct kepada Allah, backnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan cerita yang horizontal, tidak. Nah jadi udah begitu dibuka cermin kaca, tengok wajahnya, ya Allah. Sebenarnya saya ndak ikhlas ini ngasih ini tukang parkir, tapi jam 4.30 pagi dia parkir, berarti serius dia nih tukang parkir. Ya udah, saya juga rezeki saya nggak bersih-bersih amat. Saya anggap saja dia rezekinya juga tidak bersih-bersih amat. Sesama orang yang rezekinya kurang bersih, saling mengayomi. Udah gitu aja Pak. Jadi jangan merasa pantas Pak, biasa-biasa aja lah. Ya kan? Itu yang bolak-balik saya ini, kalau yang begini saya bisa nyinyir Pak. Bolak-balik saya sampaikan menjadi iktikad kepada kita. Ya, kalau di Medan begitu, duduk di kedai kopi, kalau bapak-bapak mau minum kopi di Medan enak Pak. Ada uli kareng namanya Pak. Duduk kopi. Datang tukang jualan itu bacaan bismillah, alhamdulillah itu kan biasanya 5.000 tuh kalau di Medan. Kadang-kadang dia bilang seikhlasnya tuh. Kita ini merasa strong. Orang Pemda pula ini, orang Pemko. Kau jualan, siapa kasih izin? Islam enggak? Coba syahadat. Rukun Islam, rukun iman. Menggeletar dia mau menjual. Alamak, sombong kali ya. Ya kan? Cuma gocengnya yang dia minta, enggak banyak-banyak. Kalau kau tidak mau beli, diam, jangan banyak cerita, pergi aja, suruh pergi dia. Ini udah nggak beli, banyak tanya, ngancam pula. Aku bilang kau sama Satpol PP ya, kau ini jualan ini ilegal ini, wah lah, sama begal aja, baik banget. Ya, begal minta dompet, jam juga dikasih. Gimana? Masa sama orang gitu kita jahat? Jangan jahat dong. Ya. Iya Ustadz, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wah, ada 16 peraturan perundang-undangan dia sebut. Udah stop, saya bilang. Kau bagus nggak rezekimu?
Sikit-sikit lah Ustaz, udah sesama rezeki yang kurang bagus saling mengayomi, udah gitu aja lah ya, main normal-normal aja Pak. Karena boleh jadi Pak, Allah kasih mudah hidup kita justru bukan karena kemampuan kita Pak, tapi karena pertolongan orang di sekitar kita. Jadi enaknya jadi orang jelek begitu Pak ya, orang sering kasihan dengan kita ya, awak lah nyorong motor, kasihan nih ibu bapak ini udah hitam pesek pula ya, sorong-sorong motor, bantu. Wah, bantu. Alhamdulillah. Karena cara Allah memudahkan urusan kita, boleh jadi bukan sebab kemampuan kita saja. Banyak ya. Jadi tuh ada saya naik angkot di Medan ya, saya gini-gini masih sering naik angkot. Jadi datang ibu-ibu ya, saya lagi telepon kan. Ya, nanti saya ke UIN bentar. Saya kan kerjanya di UIN ya. Terus ibu ini SKSD, Pak. Tahu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Pak, Bapak kerja di UIN ya? Iya. Anak saya, cucu saya mau masuk UIN, Pak. Dia langsung ambil handphone. Tolong Pak, bantu saya, Pak. Woy. Nama juga nggak kenal. Siapa? Tapi jangan memutuskan harapan. Tidak apa-apa, Bu. Mana nomor Bapak? Kasih nomor, kirim ya. Nanti saya WA lagi Bapak ya, udah masuk atau enggak ya? Waduh, dikonfirmasi lagi. Tapi nggak apa-apa Pak, selama Allah masih dekatkan kita kepada jalan kemanfaatan, kelihatannya ribet, kelihatannya sulit, tapi yakinlah itu amal Pak. Makanya bagi orang beriman, amal itu rezeki Pak. Itu bagi orang beriman. Itu kan pertanyaannya gitu, banyak orang bertanya gitu, Ustaz, saya ini sudah 3 bulan 18 hari sholat duha, nggak berhenti-berhenti, ini hari ke-19 lah ini. Tapi kenapa Allah belum kabulkan saya punya doa? Nah, kalau nggak dikabulkan juga 3 hari ke depan, berhenti aja lah saya sholat duha ini. Wah, itu. Kelihatannya saya kena bohong ini Ustaz, kena prank ini. Aduh, sedih kali ya. Orang sholat duha itu harus gembira Pak. Apa Ustaz? Buktinya saya begini-begini aja. Hei, orang yang begini-begini sholat duha, kau nggak mati, ya, kau nggak sakit, masalah bisa kau lewati. Rezekimu tahu nggak apa? Apa Ustaz? Ya sholat duha itu rezekimu. Karena nggak semua orang punya waktu duha bisa sholat. Udah gitu aja Pak, normal-normal aja Pak. Jangan langsung diintervensi Allah, langsung buat pengingat di dalam handphonenya. Pengingat hari ini duha 4 bulan 18 hari. Hajat dapat uang 50 juta. Kesimpulan belum dapat. Seram banget Pak. Aduh, detail banget itu ya. Biasa-biasa aja. Gini ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Akhir surah Al-Baqarah. Saya mau katakan bahwa gini, kalau lagi ribet-ribetnya, kalimatnya sederhana saja, tadi sudah disebut. Lalu bilang kepada Allah dalam hati, ya Allah, jangankan takdir saya, diri saya aja punyamu. Jadi oleh karenanya, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang jauh daripada ikhtiar. Tapi ikhtiar itu wajib Pak. Jangan sampai yang saya sebut ini membuat menjadi alasan kita ini melemahkan perjalanan. Tidak. Ya. Apa rezekinya orang sakit gigi Pak? Siapa yang pernah sakit gigi sini ada? Nah, kalau nggak ada biar saya doain Pak. Apa rezekinya orang sakit gigi Pak? Yang paling cash, direct Allah kasih. Tahan sakit gigi, itu rezekinya Pak. Jadi kalau Bapak lagi sakit gigi, rezeki yang paling cash ya tahan sakit gigi, udah gitu aja. Normal aja. Kenapa? Karena tadi sudah disebut, tidak akan mungkin Allah kasih takdir kepada satu kaum kalau kaum itu, kepada satu orang kalau orang itu nggak mungkin bisa strong, bisa bertahan. Nah sekarang tinggal bisa jadi kita mengalaminya, bisa keringat dingin, bisa pening, bisa khawatir. Ya ini fitrahnya manusia begitu Pak. Mana ada manusia kayak robot Pak? Semua manusia itu ribet Pak, ribet nggak ada tuh. Makanya tuh penyakit yang paling mengerikan itu namanya suntuk Pak. Suntuk itu tahu ribet Pak. Suntuk. Ada orang Medan sini nggak? Ada. Banyak ya. Suntuk kalau orang Medan harus tahu itu suntuk Pak. Suntuk. Ciri-ciri orang suntuk, dia suka sekali membuat orang lain suntuk Pak. Itu Pak. Tadi hidup saya tidak bermasalah.
begitu saya duduk dengan orang suntuk setengah jam, jadi bermasalah hidup saya, Pak. Nah, itu ciri-cirinya itu, Pak. Semua masalah, Pak. Seram, Pak. Ya. Belum lagi hujan, udah stres. Waduh, gimana ini pakaian, aduh gimana ini, terlalu panjang kajian futurolognya, Pak. Padahal dia tidak pernah ikut kuliah kajian futurolog, tapi ya analisis futurolog yang sangat tinggi, Pak. Nah, perlu agak direm aja sedikit, kurangi dikit. Ya, hati-hati. Makanya doanya kan begitu, surah Toha 25-28. Ya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang diucap, diajarkan Allah kepada Nabi Musa ketika dia akan menghadapi Firaun. Gila enggak, Pak? Kenapa? Begitu mau menghadapi Firaun, doanya rabbi shrah li sadri. Harusnya kan doanya, ya Allah beri saya tahan banting, tahan cucuk, gitu, Pak. Tapi doanya, ya Allah beri ringan hati saya. Karena sering manusia kalah sebab hatinya ribet, Pak. Hati-hati itu, kegalauan yang tinggi. Saya ketemu sama mahasiswa, kenapa engkau tidak sholat? Lagi bad mood, Ustadz. Mau saya selenti aja telinganya. Ya, masa gara-gara bad mood tidak sholat, Pak. Hati-hati ini kalau bapak-bapak ini kita bisik-bisik aja, kaum ibu jangan dengar ya. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu ini suka buat kalimat healing, tulisannya healing. Nah, lalu di bawahnya ada bacaan metime, me time. Wah, itu kalau itu lagi galau tingkat tinggi itu, Pak. Berarti bapak-bapak buat problem ini di rumah, makanya begitu. Hati-hati. Ya, me time yang paling terbaik itu adalah doa, Pak. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, coba aja. Ada masalah tuh, kadang-kadang setan bisa goda di situ, Pak. Begitu lagi metime, healing, ya kan? Dia matikan itu wifi. Nggak boleh. Tidak ada yang bisa menghubungi saya. Ini metime. Me time, Pak. Udah tenang aja. Duduklah dia di kafe, dulu tempat dia sering nongkrong. Begitu, setan kasih goda, Pak. Ketemu pula sama mantan pacar yang nggak jadi nikah. Duduk di pojokan. Langsung. Kalau ada lagu Indianya keren itu, Pak. Seram, Pak. Begitu cara setan memudahkan semua urusan karena dia diberi kapasitas oleh Allah. Tapi bukan melakukan, hanya memberi jalan, Pak. Langsunglah teringat dulu abang ini yang suka dengerin curhat saya. Abang ini, waduh, pura-pura abangnya lagi cuci tangan, dia juga pura-pura. Udah selesai, Pak, urusan. Nah, jangan dilanjutin, Pak, nanti serius. Ngeri, Pak, ngeri. Ya, seringlah orang itu bersembunyi atas nama reuni. Ada reuni SD, reuni SMP, ada reuni sama tanggal lahir, Pak. Wah, itu di rumah sakit yang sama pada jam yang sama. Wah, itu reuni itu ya. Aduh, segala modus muncul. Kenapa? Karena setan tahu couplingnya di situ. Makanya itu kalau bicara anekdot, setan tuh nggak suka goda orang jahat, Pak. Apa kata setan sama orang jahat? Hei, orang jahat, udah lebih setan kau lagi dari aku, katanya. Cuman aku mau mengganggu engkau, katanya. Nggak bisa. Kadang-kadang saya terinspirasi dari engkau di banyak kejahatan ini. Tapi kalau orang baik, Pak, dia senang mengganggu. Orang baik, orang yang baru taubat, orang yang belajar taat, orang yang istiqomah. Ini dia suka ini menggoda-goda begini, Pak. Suka, Pak. Makanya hati-hati, kita sekarang sedang la haula. Nah, itu tadi. Dayanya ya sabar, Pak. Bapak-bapak ini tahu. Ini ibu-ibu nih, sekarang saya kasih tahu sama ibu-ibu. Bapak-bapak diam ya. Bu, bapak-bapak ini kalau kalian lagi banyak cerita, merepet bahasa orang Medan, bukan berarti karena mereka ini takut kepada kalian. Hati-hati, Pak. Karena mereka nggak mau ribet, itu aja. Jadi di situ sabar Allah beri, Pak. Sabar itu Allah hadirkan di tengah dua orang yang berbeda cara paham dan cara pandang. Yang satu lagi ngomong kasar, yang satu bisa mendengarkan. Yang satu lagi sewot, yang satu bisa tenang. Maka di situ terjadi. Maaf ya, wak sambo kejadian begitu karena dia ditarik Allah rasa sabar. Kalau analisis tauhidnya, Pak, kenal wak sambo? Hah? Wak sambo kan dekat sini rumahnya. Saya aja dari jauh kenal, Pak. Masa Bapak nggak kenal? Kalau boleh di rewind cerita itu, Pak,
Nggak akan mau dia nembak, Pak. Saya yakin. Tapi karena udah kejadian, Pak, selesai. Kenapa bisa kejadian? Fa'tabiru ya ulil albab. Allah tunjukkan satu keadaan, banyak keadaan, yang keadaan itu bukan kita lakukan tapi kita takut. Untuk apa? Ambil itibar, bro. Jangan engkau tenang-tenang aja. Ini bukan tentang gosip-gosip. Makanya kan begitu. Ada orang kena serempet tuh di depan. Bam! Tuh. Boleh nggak kita ngomentari? Boleh, Pak. Waduh, kasihan benar itu ya. Ayo tolong. Jangan dilanjut, Pak. Kalau dilanjut jadi gibah. Siapa itu? Si Budi. Oh, kakek sama bapaknya juga pembalap itu. Ah, itu sama aja itu semua sekeluarga. Tahu nggak kemarin mereka? Wah, panjang banget. Tapi itu yang paling enak, Pak. Yang paling enak yang itu-itunya, Pak. Ah, yang tadi itu nggak enak. Kenapa? Setan udah muncul. Tahu nggak ini? Saya ceritakan ya. Kakeknya lahir 4 tahun 48 lahirnya. Terus dia jadi waduh, kok lebih tahu dia dibanding keluarganya. Aduh, hati-hati, Pak. Makanya ini juga lisan menjadi kekuatan bagi diri kita untuk menentukan keadaan. Ya sama kayak kesempatan tuh. Kalau orang lagi ngomong, makanya itu ya, Pak. Apa bedanya birrul walidain dengan khair? Kalau birrul walidain itu kan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kebaikan itu beda, Pak. Kalau khair itu kebaikan yang kita sepakati, Pak. Jadi kalau kita sepakat pagi ini makan goreng pisang, maka itu khair bagi kita, Pak. Baik. Tapi kalau birrul walidain beda ekspektasinya, Pak. Birrul walidain itu baik di dia meski tak begitu baik di dirimu. Begitu cara mengukurnya, Pak. Selama tidak melanggar syariahnya Allah. Makanya kita ini kan suka begitu yang berorang tua. Datang ke rumah ayah, bawa makanan cepat saji yang mahal. Awak buka, keren kali membukanya. Makan ya, mahal ini. Enak ini ya, makan. Dia pun bingung, tak kayak mana makannya. Bagaimana model makannya, bingung. Kenapa? Karena sor-sor kita aja. Suka-suka kita aja. Tanya sama ayahnya. Ayah mau apa? Goreng pisang. Udah, goreng pisang beli. Karena birrul walidain itu bukan selera kita, Pak. Tapi selera dia. Begitu, ya. Jadi hati-hati. Saya tuh sering ngomong sama anak-anak yang ayahnya, ibunya sudah wafat atau ayahnya sudah wafat. Engkau sebagai anak harus tanya kepada ibu dan ayahmu, mau nikah lagi enggak? Ini bukan cerita tentang setia atau tidak setia, Pak. Itu bukan itu babnya, Pak. Babnya adalah fitnah dan khawatir terjebak kepada maksiat. Jelas. Ya. Orang yang sudah pernah menikah, hubungan suami istri itu sudah jadi kebutuhan rutin, Pak. Makanya duda dan janda itu sangat dekat kepada maksiat. Kalau kita lihat hukum rajamnya, dirajam sampai mati itu duda atau janda bila mana dia melaksanakan maksiat. Jadi ini bukan tentang setia atau enggak. Tanya sebagai anak, ya ayah udah 5 tahun ku tengok ini, tak punya istri lagi, mau menikah lagi, nah, gitu. Tanya, Pak. Kenapa? Karena syariah Allah harus dijalankannya, begitu ya. Nah baik ya, jadi haula itu daya. Maka begitu kita sebut la haula, bukan berarti daya kita nggak ada, tapi daya kita cantol dari Allah. Ya Allah, sabar saya Engkau yang hadirkan, kekuatan saya Engkau yang hadirkan, kemudahan diri saya Engkau yang hadirkan. Yang kedua, wala quwwata. Kuat itu jasmani, Pak. Hati-hati. Makanya di sini kalau orang sombong berangkat haji, itu kan begitu ya. Dia bilang sama istrinya berangkat haji, "Hei, kita ini mau berangkat haji. Kau ini punya penyakit asam urat kolesterol. Bawa obat selama 40 hari. Jangan saya enggak mau saya urus-urusi engkau di sana. Saya mau beribadah." Begitu kira-kira kan. Itu model orang Medan kan gitu, Pak. Tembak langsung aja. Datanglah istrinya pergi ke dokter. Dia beli obat banyak, Pak. Selama 40 hari kolesterol sama asam urat. Begitu sampai naik pesawat turun di Madinah, teplekok kaki suaminya. Keleng, terjatuh. Alhamdulillah, Pak. Hari kedua nyenggol bininya. Mana obat kau yang semalam? Mana? Pakailah dulu. Udah alhamdulillah, Pak. Selama 40 hari obatnya yang ngabisin suaminya aja, Pak. Nah itu. La quwwata. Makanya sunnah hukumnya setiap berjalan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena kita tidak merasa yakin membawa mobil atau kendaraan. Karena boleh saja. Yang membuat semuanya tidak beres atau berhasil itu adalah keadaan yang datang, bukan kemampuan. Ingat itu, Pak.
Ya, tiba-tiba lewat kucing, nauzubillah. Jadi sederhana. Jadi wala quwata itu jangan terlalu percaya kepada kekuatan diri kita, kecuali kekuatan kita ini ya dibentengi atau dibackingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua doa bismillah tawakkaltu Allah. Sampai tidur aja ada doanya, Pak. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tahu nggak apa makna orang bertidur itu berdoa? Makna besarnya adalah bahkan ketika tidur engkau meminta kekuatan kepada Allah supaya tidurmu itu lurus, tidak mereng, Pak. Jadi hati-hati. Ada zikir yang paling menarik ketika tidur itu istighfar. Banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar. Jadi la haula wala quwata. Ditiadakan. Ditiadakan maknanya adalah menihilkan kekuatan, menihilkan daya agar apa Allah yang kasih kepada diri kita sehingga keseimbangan itu muncul ya. Jadi ucapan yang baik itu juga menjadi kekuatan. Kalau engkau duduk dengan tukang sapu, maka ceritakanlah dunia persapuan. Kalau engkau duduk dengan tukang catering, ceritalah dunia permakanan. Penting, Pak. Itu bagian dari kepantasan. Datang dia pergi pulang ke rumah mamanya, ibunya tamat SD. Karena dia udah S3, Pak, mau profesor, ngomongnya pun nggak ngerti ya, Pak. Jadi secara probabilitas, ini kan kredibilitasnya terjaga, frekuensinya dan fluktuasinya ini mamanya pun pening. Apanya yang kau bilang ini? Pening kali kepala aku dengarnya. Ya kan? Pokoknya semakin banyak gelarnya semakin gak paham orang apa yang dia bilang. Begitu masuk ke dalam ketemu sama tukang sapu masjid, Adinda, probabilitas persapuan ini aduh. Bang, normal-normal aja ngomongnya, Bang. Ya kan? Sapu bersih, udah selesai, jangan terlalu. Jadi kadang-kadang kita ini sukain dipuji pada tempat yang sebenarnya tidak pantas dipuji itu kan. Ada cerita begini, Pak. Ini ceritanya agak lawak-lawak, maaf ya, Pak, jangan marah ya. Itu kan ada 4 orang berteman, Pak. Mereka tinggal di apartemen lantai 30. Ya. Udah, rupanya kebetulan mati lampu, Pak. Nggak bisa naik lift. Akhirnya mereka bersepakat nih 4 orang. Gimana nih supaya kita naik tangga 30 lantai tapi nggak capek? Akhirnya mereka sepakat, kita ganti-gantian cerita ya gitu ya. Kamu cerita senang, kamu cerita haru, kamu cerita sedih. Akhirnya naik mereka, Pak. 1 orang 5 cerita, Pak. 5 cerita naik. Udah sampai lantai 28, tiba-tiba temannya nangis, Pak. Sedih dia. Belum cerita udah sedih. Belum cerita sih. Kenapa? Cerita. Aku mau bilang kunci kita tinggal di bawah. Jadi coba hati-hati, Pak. Makanya ucapan yang benar. Maaf ya, mohon maaf lah. Langsung. Baik ya. Nah, sedikit lagi. Naki apa yang Allah ya? Jadi ada namanya kalau istilahnya Ari Ginanjar dulu, Pak Ari katanya mestakung, tapi saya sih bukan begitu istilahnya. Semesta mendukung. Alam ini, Pak, bersahabat dengan kita bila ridho Allah yang kita cari. Itu sedap, Pak. Makanya kita ini jangan merasa sombong kepada alam ini, Pak. Kepada matahari jangan sombong, kepada hujan jangan sombong, kepada bumi jangan sombong. Karena kita sejawat sama mereka. Nama kita ini makhluk, Pak. Yang Khalik itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada mereka silakan berdialog secara imajiner. Lagi naik motor, hari panas, bilang, panas, matahari, panas sekali kau hari ini. Agak ringan-ringankanlah dikit. Aku ini mau jalan ini 1 hari. Oke ya, dami-dami aja kita ya. Supaya saya tidak berhenti ikhtiar. Boleh engkau buat saya panas, tapi tidak kepanasan. Tak apa-apa hitam, tapi jangan kelat. Jangan kelat. Kira-kira gitu. Jadi normal, Pak, berjalan. Sama anak-anak muda saya sering bilang gitu. Ini ada anak muda umur 18 tahun, bedaknya ada 8, Pak. Bedak pagi, bedak syuruk, bedak duha, bedak menjelang zuhur. Walah, banyak betul bedaknya. Ya, untuk apa itu? Supaya putih, Pak. Padahal nggak ada syarat masuk surga putih, Pak. Setahu saya itu amalus sholihah, ya amal yang baik. Jadi hati-hati. Jadi ini juga menjadi bagian dari kekuatan. Mestakum. Suatu hari seorang anak dia belajar, Pak. Besok ujian akhir dosen yang killer, Pak. Killer. Ngeri kali dosen ini. Seumur-umur dia nggak pernah terlambat, Pak. Belajar. Udah
Kena waktu subuh, sholat, habis subuh tertidur Pak. Namanya manusia kan ada batasnya. Selesai. Ujiannya jam 8 lewat 15. Jam 8 kurang 5 baru terbangun Pak. Tengok jam, waduh, nggak mandi lagi, nggak naik motor Pak, naik angkot, lambat pula angkotnya Pak. Udah, tengok jam. Begitu dia lihat tinggal 4 menit lagi, jarak masih jauh, apa dia sebut dalam hatinya? Ya Allah, ikhtiar sudah saya kerjakan. Saya belajar tadi malam, saya ikut sholat tahajud, tadi juga subuh saya tidak tinggalkan. Bila mana engkau tidak mengizinkan saya ujian, sudahlah selesai. Tapi saya tidak berhenti ikhtiar. Tetap Pak, dia lanjutin aja. Tapi dia udah normal-normal aja Pak. Duduk aja dia santai di angkot itu Pak. Ya, begitu sampai di kampus lantai 3 Pak. Naik dia ke atas. Dibuka pintu. Ini pokoknya mau siap-siap diusir lah ini begitu kan, namanya dosen killer Pak. Begitu diusir muncul kepalanya dari langsung temannya masuk. Tahu nggak, kita rewind cerita itu. Bapak tadi begitu dia jalan, ridha Allah, dibuat ban mobilnya bocor 3 ban langsung Pak. Nggak tanggung-tanggung Pak. Begitu dia turun, waduh, ini bocor. Cari tambal ban, telepon sana, telepon sini. Akhirnya dia WhatsApp itu mahasiswa seumur-umur. Nah, begitu tuh awal kalimatnya. Selama 28 tahun saya mengajar, belum pernah terlambat. Hari ini saya terlambat, mohon dimaklumi teman-teman satu kelas. Wah, wallahi Pak, cara Allah menolong manusia yang Allah sudah kasih ridho. Kausalitas tidak dipakai Pak. Tidak perlu sebab akibat. Bila Allah sudah sampai pada ridho, Allah meridhoi kita semua. Dan kita harus yakin Pak, orang beriman itulah bedanya. Tuh di Medan orang banyak ngomong begitu Pak. Percuma aja sholat Ustadz kalau nggak kerja, ujung-ujungnya duit juga Ustadz. Duit. Kasihan Pak, orang kayak gini mudahkan urusannya Pak. Makanya saya dulu punya gerakan selama Ramadan di kampus, di masjid di Medan. Saya bilang gerakan membongkar lemari baju. Begitu Pak, di lemari baju nih mak-mak yang banyak nih. Banyak baju yang 14 tahun lalu, 13 tahun, 8 bulan yang lalu, 12 tahun, 7 bulan yang lalu. Lengkap semua itu baju Pak. Bongkar Pak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Buat gerakan suami istri Bang, ya pakai ini. Janji ya Bang, kita bongkar ya. Bongkarlah. Bongkar, kadang-kadang latah, tahu latah Pak? Ih Bang masih muat. Ini yang bahaya ini Pak. Suami pun coba juga. Dek masih ganteng, alhamdulillah. Itu yang dibongkar, itu yang disusun. Hanya sekedar membongkar. Gerakan Pak. Kasih baju dan celana itu, saya saranin, udah selesai urusan orang taat, cari urusan orang yang sudah mulai hilang ketaatannya Pak. Cari, kalau di Medan itu ada di pinggir rel, di bawah jembatan yang orang tinggal situ. Yang ngomongnya begini, gak ada gunanya hidup kalau gak ada duit. Gitu. Cari Pak, kasih sama dia. Jadikan engkau wasilah jalan bagaimana Allah memudahkan rezekinya. Bilang sama dia, pakai baju ini Pak, Allah Maha menolong dan memudahkan. Selesai Pak. Jadi kita ini harus punya jalan Pak, tidak boleh main normal-normal aja untuk sampai ke sana. Karena tanda sudah hidup, berarti ini sudah mau selesai. Itu kira-kira gitu. Nah terakhir bicara masjid. Ini masjid saya penting supaya ini menjadi manfaat bagi kita semua. Masjid ini kita makmurkan. Gini, filosofi bermasjid tanggung jawab kita semua. Itu ya. Pernah begini, datang seorang jamaah dari luar. Ini masjidnya kok ada sampah di depan ini. Harusnya kan bersih. Mana seksi kebersihan ini? Enggak, kalau saya bilangnya bukan begitu. Bila engkau sampai ke pekarangan masjid, banyak waktumu ada sapu, sapukan Pak. Tapi saya bukan seksi kebersihan, enggak. Karena orang di masjid cari ridha Allah dan cari pahala. Kalau kau ikut membersihkan masjid walaupun kau bukan seksi kebersihan, Allah sampaikan derajatmu kepada yang baik. Jadi kita tidak perlu tunjuk-tunjuk orang. Ya, orang yang mengurusi masjid kita anggap saja fasilitator, khadim dia Pak. Sisanya kita ikut menyempurnakan. Sederhana, itu satu. Yang kedua, ini menjadi iktikad bagi kita semua. Itu kalau di Medan ada namanya Medan Mall Pak. Ada yang pernah ke Medan Mall? Bapak kalau naik ke lantai 3 sebelah ujung kiri Pak, itu ada toilet Pak. Itu penjaga toiletnya walaupun kurus tapi bereng-berengnya mantap Pak. Dia tahu tuh siapa yang nembak Pak. 2000 buang air besar, 1000 buang air kecil. Hati-hati Pak, jangan berani coba-coba masuk kalau tak bawa duit.
Bahaya Pak, begitu engkau jalan lari nembak pasti dipanggilnya kau itu. Artinya apa? Kalau ke toilet saja kita nggak berani, tidak memberi uang, masa ke masjid gratisan? Nggak boleh Pak. Filosofinya harus kita rubah Pak. Di masjid kita alami AC dingin, ke toilet buang air kecil besar kali semua dibuang, ya nyender tidur ya, ada gratisan pisang goreng pisang makanan, pulang ya cicing aja pulang begitu, jangan. Nggak boleh Pak. Ya setidaknya ada 1.000 rupiah. Iktikad, jadi menjadi akad di hadapan Allah. Ya Allah, saya ikut berkontribusi memakmurkan masjid. Uang saya nggak banyak, tapi ada. Ya udah, kalau ada kasih. Karena salah satu untuk memakmurkan masjid adalah bilmal, juga dengan harta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya manfaat. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kemuliaan, diluaskan rezeki, diberi kesehatan, diberikan keturunan-keturunan yang taat dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.